Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Ma ba'du, faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan kita ini. Fiqhus Siyam, pemahaman kaitan dengan puasa kita. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat, wabil khusus nikmatus shihah wal afiyah. Nikmat yang sangat-sangat luar biasa pada kondisi saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemarin bahas kaitan dengan bagaimana kalau kita membatalkan puasa kita dengan niat kita. Niat kita membatalkan puasa, kemudian juga kita salah. Tiba-tiba kita masih belum waktu iftar, kita sudah iftar, atau kita masih ketika imsak kita masih makan. Saat ini adalah bagaimana kalau kita melakukan hal ini, kita kena qadha dan juga kafarah. Semua ulama-ulama kita sepakat. Apa itu? Ketika kita melakukan hubungan suami istri, al-jima' fi nahri atau fi nahari Ramadan, pada waktu siangnya Ramadan kita ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada waktu kita mengkaji yang membolehkan puasa kita kaitan dengan al-qublah, mencium suami kita, istri kita. Kemudian juga kaitan dengan mubasyarah, berjumbu juga itu bisa dibolehkan selama nggak ada sesuatu yang membatalkan. Kemarin saya katakan ketika kita mencium yang halalan thayyibat, tapi dibolehkan, tapi tiba-tiba ada sperma yang keluar. Semuanya ulama mengatakan batal itu. Dan saat ini betul-betul melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, amdan, mukhtaron, sengaja dan dengan kesadarannya, nggak ada yang memaksa. Sekalian, ada sebuah peristiwa yang luar biasa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, ada Imam Nasai, dan juga ada Imam Tirmidzi, ada Ibnu Majah, kemudian juga ada Al Imam Ahmad. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Abi Hurairah. Qala jaa rajulun, seorang laki-laki. Dalam riwayat yang lain dikatakan ini adalah namanya adalah Salman. Ada yang mengatakan Salamah ibnu Sakhr al-Bayadi. Kemudian beliau mengatakan, fakultu halaktu ya Rasulullah, saya hancur ini, celaka ya Rasulullah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi, wa ma ahlakaka, apa yang menjadikan kamu celaka, hancur itu apa? Faqala, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, saya melakukan hubungan suami istri pada waktu Ramadan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Apakah kamu mampu, ada sesuatu yang bisa menjadikan kamu memerdekakan hamba Allah atau budak, abdun raqabah? Faqala la, enggak punya ya Rasulullah. Qala fal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain, apakah kamu sanggup puasa dua bulan berturut-turut? Qala la, tidak sanggup ya Rasulullah. Apalagi jangan sekalian 1 hari 2 hari aja sudah
melakukan hubungan suami istri, apalagi 2 bulan dia. Qala Nabi, "Fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan?" Apakah kamu juga mendapatkan atau punya sesuatu yang kamu gunakan untuk memberikan makan 60 orang miskin? Faqala, "La ya Rasulullah." Enggak punya Rasulullah. Qala sahabat Abu Hurairah, "Tsumma jalasa." Akhirnya Rasulullah duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Tiba-tiba Rasulullah dibawakan sebuah gantang kurma. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala tasaddaq bihada. Tasaddaq bihada. Sedekahkanlah dengan ini. Apa katanya? Faqala afqara minna ya Rasulullah, yang lebih miskin dari saya, yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah. Faqala fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Gak ada ya Rasulullah rumah tangga ada seorang yang paling membutuhkan ini kecuali saya ya Rasulullah. Di antara Madinah ini gak ada orang yang paling miskin, yang paling butuh. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah tertawa hatta badat anyabuhu, sampai gigi taringnya ketahuan. Rasulullah ketawa mendengar jawaban seorang sahabat tadi. Saya nggak punya apa Rasulullah. Sampai dia mengatakan, saya yang paling miskin, saya yang paling butuh ya Rasulullah. Faqala Nabi, thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab fa'at'imhu ahlaka. Udah, bawa ini semuanya, habis itu kurma ini, dan kasih makan untuk keluarga kamu. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Pertama, ada sebuah itu harus sengaja, amdan nih. Maka ada kafarah. Kalau nasian, ya, sebelumnya kita bahas man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa yang dia lupa pada waktu saat itu dia puasa, fa'akala wa syariba, meskipun dalam hadis itu enggak disebutkan fajama'a atau fawaqa'a ala imratihi, enggak. Sama. Kalau nisyan itu enggak dapat kafarat itu sebenarnya. Meskipun kemudian itu juga ya, hal ini juga sama ya, kaitan ini amdan, maka ada al-qadha dan juga ada al-kafarah itu sebenarnya. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini enggak disebut kafarah itu untuk istrinya. Ya, jangan sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama kita mengatakan, kalau istri itu dipaksa oleh suaminya, ya, istri enggak mendapat yang enggak wajib kafarat. Semua sepakat. Ya. Kalau dengan sukarela, sengaja suami istri melakukan hal itu, jemaah sekalian. Ulama-ulama kita beda pendapat. Ya. Al-Imam Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan juga Al-Imam Ahmad, ya, mengatakan wajib kafarat. Wajib kena kafarat. Ya. Dan kafarat ini berurutan. Yang pertama adalah memerdekakan budak kalau nggak mampu, puasa 2 bulan kalau nggak mampu, baru memberikan makan 60 orang. Yang pertama sepakat, satu sok ya, ada mengatakan setengahnya. Itu ada kaitan dengan ukurannya itu berapa itu. Bahkan ada yang mengatakan 1 mud. Satu mud saja. Itu sama dengan 600 on. Ya. 600 gram. Ya. Jangan mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kenapa? Kafarat ini mutatabi'ah. Murattabah. Enggak bisa ikhtiaran, kecuali pendapatnya Al-Imam Malik. Boleh milih di antara 3 itu. Ya. Jangan mungkin Allah SWT. Tapi Al-Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, imam-imam Asy-Syafi'iyah semua mengatakan
Yang wajib kafarat itu hanya satu orang, yaitu suaminya saja. Kenapa? Dalam hadis ini nggak disebutkan wajibnya al-kafarah kepada istrinya. Ya, ini luar biasa. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Kemudian ada masalah yang lain. Kalau seandainya dua kali setiap hari dia melakukan itu, hari pertama, hari kedua, kemudian belum membayar kafarat. Contoh gini, 2 kali dia. Hari mungkin pertama dia melakukan itu, kemudian belum membayar kafarat, yang hari kedua melakukan juga. Ini ada pendapat, ada 2 pendapat. Al-imam dalam madhab al-Hanafi mengatakan hanya cukup 1 kafarat. Kalau dia belum membayar kafarat yang pertama. Tapi al-imam al-Malikiyah, al-imam yang di madhab al-Malikiyah, madhab al-Syafi'iyah dan juga al-Hanabilah, setiap hari wajib ada kafarat. Kenapa? Ibadah puasa itu mustaqillah. Beda ya. Hari yang kedua beda dengan hari yang pertama, ketiga juga beda. Setiap hari ketika melakukan hal itu atau mungkin hubungan suami istri, wajib melakukan kafarat sesuai dengan hari-hari itu. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau satu hari melakukan 2 kali hubungan suami istri? Ya. Kalau 2 kali dalam satu hari, hanya wajib 1 kali jemaah sekalian kafaratnya. Ya, kalau belum, memang yang awal belum dibayar kafaratnya. Kemudian jam selanjutnya melakukan lagi, itu hanya sekali. Ya, jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kalau yang pertama sudah dibayar kafaratnya, contohnya gini, jam 9 ya, kemudian dia bayar kafaratnya jam 11. Jam 2 melakukan lagi hubungan suami istri. Al-jumhur al-ulama mengatakan hanya sekali saja. Ketika itu memang dalam satu hari. Al-Imam Ahmad mengatakan enggak, harus 2 kali. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Hati-hati jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kaitan dengan puasa Ramadan ini. Kenapa? Ada al-kafarah nih. Kecuali memang dia melakukan sesuatu tidak sengaja, ya. Melakukan hubungan suami istri, nggak tahu hukumnya. Tapi susah saat ini ya. Kemudian yang kedua, mungkin dia membatalkan puasa dulu gitu. Ada strateginya supaya nggak kena kafarat. Dia musafir dulu. Dia safar. Mungkin ke Bandung ya, dan Jakarta ke Bandung atau ke Surabaya kan, musafir dia nggak wajib puasa. Kemudian dia melakukan apa? Dia buka, setelah buka dia baru melakukan hubungan suami istri. Dan ini nggak kena kafarat jemaah sekalian. Dan ini juga ulama semuanya mengatakan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dalam puasa kita ini. Demikian, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.